Maha Suci. Dia yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ukuran yang tepat. Namun mereka mengambil selain. Dia Tuhan-Tuhan yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat atau mudarat kepada diri mereka sendiri, dan yang tidak menguasai kematian, kehidupan, maupun kebangkitan. Orang-orang kafir berkata, ini hanyalah kebohongan yang dia buat-buat, dan orang lain membantunya. Dan mereka telah datang dengan kezaliman dan kebohongan. Dan mereka berkata, itu adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dia tulis. Itu didiktekan kepadanya pagi dan sore. Katakanlah, itu diturunkan oleh Dia yang mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mereka berkata, utusan macam apa ini yang makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya untuk menjadi pendamping dan pemberi peringatan yang jelas bersamanya? Atau, mengapa tidak diberikan kepadanya harta karun atau kebun sehingga dia dapat makan darinya? Dan orang-orang zalim berkata, kamu hanya mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu. Mereka telah tersesat dan mereka tidak dapat menemukan jalan apapun. Maha Suci, Dia yang, jika Dia menghendaki, dapat memberimu yang jauh lebih baik daripada itu. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dapat memberimu istana-istana. Tetapi mereka telah mendustakan hari kiamat, dan bagi siapapun yang mendustakan hari kiamat, kami telah menyiapkan api yang menyala-nyala. Ketika api itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar raungan dan gemuruhnya yang dahsyat. Dan ketika mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalamnya, terikat bersama, mereka akan berteriak di sana meminta kehancuran. Janganlah kamu berteriak hari ini untuk satu kehancuran, tetapi berteriaklah untuk banyak kehancuran. Apakah itu lebih baik atau surga kehidupan abadi yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai pahala dan tempat kembali yang terakhir? Bagi mereka di dalamnya ada apapun yang mereka inginkan, kekal abadi. Itu adalah janji dari Tuhanmu yang akan diminta dan diberikan. Dan pada hari Dia mengumpulkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, Dia akan berfirman, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku, ataukah mereka sendiri yang tersesat dari jalan yang benar? Mereka akan menjawab, Maha Suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami untuk mengambil pelindung selain Engkau, tetapi Engkau membiarkan mereka dan bapak-bapak mereka menikmati kehidupan hingga mereka melupakan peringatan itu, dan mereka menjadi kaum yang binasa. Maka mereka telah mendustakan apa yang kamu katakan, dan mereka tidak akan mampu menolaknya dari diri mereka sendiri atau mendapatkan pertolongan. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, kami akan membuatnya merasakan azab yang besar. Dan kami tidak mengutus para rasul sebelummu, melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami menjadikan sebagian kamu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kamu akan bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata,
mengapa malaikat tidak diturunkan kepada kami, atau mengapa kami tidak melihat Tuhan kami? Sungguh, mereka telah bersikap sombong dalam diri mereka sendiri dan telah menjadi sangat durhaka. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Mengapa malaikat tidak diturunkan kepada kami, atau mengapa kami tidak melihat Tuhan kami?" Mereka telah bersikap sombong dalam diri mereka sendiri, dan mereka telah menjadi sangat membangkang. Pada hari mereka melihat para malaikat, tidak akan ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang bersalah, dan para malaikat akan berkata, "Penghalang, terlarang." Kami akan berpaling kepada amal perbuatan yang telah mereka lakukan dan menjadikannya seperti debu yang berhamburan. Pada hari itu, penghuni surga akan memiliki tempat tinggal terbaik dan tempat peristirahatan yang paling indah. Pada hari langit terbelah dengan awan, dan para malaikat diturunkan secara berturut-turut. Kekuasaan sejati pada hari itu adalah milik Yang Maha Pengasih, dan itu akan menjadi hari yang sulit bagi orang-orang yang menolak. Dan pada hari itu, orang yang zalim akan menggigit tangannya dan berkata, "Sekiranya aku telah mengambil jalan bersama Rasul. Celakalah aku, sekiranya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman dekat. Dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan setan selalu menjadi pengkhianat bagi manusia." Dan Rasul akan berkata, "Ya Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Dan demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Namun Tuhanmu cukuplah sebagai penunjuk jalan dan penolong." Orang-orang yang menolak berkata, "Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Itu agar kami dapat menguatkan hatimu dengannya, dan kami telah menurunkannya dalam bacaan yang terukur." Mereka tidak mengajukan keberatan apapun kepadamu, kecuali kami mendatangkan kebenaran dan penjelasan terbaik kepadamu. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka diseret di atas wajah mereka, berada di tempat terburuk dan paling jauh dari jalan yang benar. Ketika Musa datang dengan tanda-tanda kami dan bersama saudaranya Harun sebagai pembantu, Firaun dan para pembesarnya berkata, "Dua penyihir yang saling mendukung, dan mereka menolak keduanya, bertindak dengan sombong. Maka kami menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal. Kami telah memberi contoh kepada kaum Musa ketika mereka mendustakan tanda-tanda kami, lalu kami menenggelamkan mereka, dan kami menjadikan mereka pelajaran bagi orang lain. Dan kaum Nuh, ketika mereka mendustakan para rasul, kami menenggelamkan mereka, dan kami menjadikan mereka tanda bagi umat manusia, dan kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan juga kaum Ad dan Samud, dan penduduk sumur, dan banyak generasi di antara mereka. Kepada masing-masing dari mereka, kami berikan peringatan dan contoh yang jelas, dan masing-masing dari mereka kami binasakan dengan kehancuran total. Mereka telah melewati kota yang dihujani dengan hujan yang buruk. Apakah mereka tidak melihatnya? Namun mereka tidak mengharapkan kebangkitan setelah kematian. Dan ketika mereka melihatmu, mereka hanya memperolok-olokmu. Apakah ini orang yang diutus Allah sebagai Rasul? Dia hampir memalingkan kita dari Tuhan-Tuhan kita, seandainya kita tidak berpegang teguh kepada mereka.
Tetapi mereka akan tahu ketika mereka melihat azab, siapa yang lebih jauh dari jalan yang benar. Apakah kamu telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah kamu akan menjadi pelindung atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka mendengar atau memahami? Mereka hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari jalan yang benar. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu membentangkan bayangan? Jika Dia menghendaki, Dia dapat membuatnya tetap, namun kami menjadikan matahari sebagai petunjuknya. Kemudian kami menariknya kembali kepada kami sedikit demi sedikit. Dan Dialah yang menjadikan malam sebagai penutup bagimu, dan tidur sebagai istirahat, dan menjadikan siang sebagai waktu untuk beraktivitas. Dan Dialah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmat-Nya. Dan kami menurunkan dari langit air yang suci, agar dengan air itu kami menghidupkan tanah yang mati dan memberi minum darinya kepada apa yang telah kami ciptakan berupa hewan ternak dan banyak manusia. Dan kami membagikannya di antara mereka, agar mereka mengingatnya. Tetapi kebanyakan manusia menolak segala sesuatu, kecuali pengingkaran yang tidak berterima kasih. Jika kami menghendaki, kami akan membangkitkan di setiap kota seorang pemberi peringatan. Maka janganlah kamu menaati orang-orang kafir dan berjuanglah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar. Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang satu tawar dan manis, dan yang lain asin dan pahit. Dan Dia meletakkan di antara keduanya penghalang dan batas yang kokoh. Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, kemudian Dia menjadikan baginya hubungan kekerabatan dan perkawinan. Dan Tuhanmu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula dapat membahayakan mereka. Dan orang kafir selalu menjadi penentang terhadap Tuhannya. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun darimu untuk itu, kecuali agar siapapun yang berkehendak dapat menempuh jalan menuju Tuhannya. Dan bertawakallah kepada Yang Maha Hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah kepadanya dengan memujinya. Dan Dia cukuplah sebagai Yang Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang Dia kepada orang yang berpengetahuan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih, mereka berkata, apakah Yang Maha Pengasih itu? Haruskah kami sujud kepada apa yang kamu perintahkan kepada kami? Dan hal itu hanya menambah kebencian mereka. Maha Suci, Dia yang telah menjadikan gugusan bintang di langit dan menjadikan di dalamnya lentera dan bulan yang bersinar. Dan Dialah yang menjadikan malam dan siang berganti-ganti, bagi siapapun yang ingin mengingat atau ingin bersyukur. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka menjawab dengan kata-kata damai. Dan orang-orang yang menghabiskan malam di hadapan Tuhan mereka, bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah dari kami azab neraka. Sesungguhnya azabnya itu kekal dan melekat.
Sesungguhnya neraka itu adalah tempat tinggal dan tempat menetap yang buruk. Dan orang-orang yang apabila berbelanja, mereka tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan itu, dia akan mendapat hukuman. Azab akan dilipat gandakan baginya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh. Bagi mereka, Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka melewati perkataan yang sia-sia, mereka melewatinya dengan bermartabat. Dan orang-orang yang ketika diingatkan tentang tanda-tanda Tuhan mereka, tidak bersikap tuli dan buta terhadapnya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri dan anak-anak kami penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka akan diberi balasan dengan tempat tinggal tertinggi karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut di sana dengan salam dan kedamaian. Mereka akan tinggal di sana selamanya. Itu adalah tempat tinggal dan tempat menetap yang indah. Katakanlah, Tuhanku tidak akan peduli kepadamu jika bukan karena doamu, tetapi kamu telah mendustakan, maka azab itu pasti akan menimpamu.